sangat berharga di dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang paling berharga yang tidak ada lebih mahal dari itu. Katakan saja berlian. Kalau sebesar telur ayam itu berapa karat ya? Berlian yang sebesar itu, yang harga mungkin miliaran, triliunan, saya kira tidak mungkin akan digelar di depan rumah. Di mana Pak Afkar ditaruhnya? Di dalam kotak. Kotaknya dikunci nggak? Kotaknya yang dikunci ditaruh di mana nih? Di laci. Lacinya dikunci nggak? Lacinya di mana? Lemari. Lemari dikunci nggak? Oke. Lemarinya di mana? Di kamar. Kamarnya dikunci nggak? Kamarnya di mana? Rumahnya dikunci nggak? Rumahnya dibakar nggak? Pagarnya kunci nggak? 6 kunci. Artinya untuk menembus ke sana harus membuka 6 kunci yang rapat tertutup. Makanya nanti pada akhirnya bahwa ketika Allah menghendaki kita bisa mengenal Allah, Allah akan memberikan kesempatan kepada kamu berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Nah, ketika proses mencari siapa orang yang kenal Allah, itulah yang disebut dengan mursyid itu. Tetapi nyatanya bahwa mursyid itu nggak usah dicari, karena mursyid sendiri juga akan melihat berdasarkan minat dan bakat. Kalau orang itu nggak ada bakat, nggak minat, nggak cari. Jadi sebetulnya yang mencari itu mursyid mencari murid, bukan murid mencari mursyid. Saya kira semacam itu. Lalu kemudian saya mencari orang benar ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Sampai di Inggris, Perancis, di Belanda, di Turki, di Syria, di Libya, semua saya cari. Iya, apa yang terjadi? Setiap ketemu, setelah saya perhatikan, saya kecewa. Saya tinggalin lagi, cari lagi. Ya, saya perhatikan, nggak mungkin masa orang kenal Tuhan seperti itu. Cari lagi. Nah, saya nggak cerita secara panjang lebar, satu persatu, nanti waktunya habis. Cuman yang terakhir, saya ketemu dengan orang di Tunisia, kebetulan di kota lama, Tunis Kadimah, Tunis lama. Karena persoalannya kita ada kehilangan, sesuatu hilang itu. Kita nggak bisa menuduh teman-teman siapa yang mencuri. Akhirnya ada petunjuk. Di situ ada namanya Syekh Mustafa namanya. Masuknya dari Bab Sueqah namanya. Jadi kota itu ada pintu-pintu gerbang gitu. Dari Bab Sueqah masuk ketemu namanya Syekh Mustafa. Akhirnya saya ceritakan, orangnya sudah sangat tua sekali, sudah di atas tempat tidur aja. Udah enggak tempat tidur aja. Saya ceritakan bahwa maksud saya begini. Oh ya udah, kalau begitu coba ambil barang yang dipakai oleh teman kamu di tempat kerja kamu itu. Maksudnya apa? Ya entah dasi, entah sapu tangan, entah kaos kaki, entah topi, apa saja. Itu nanti dibungkus, masing-masing dibungkus. Ya. Ini yang saya alami langsung, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ada kaos kaki saya minta dibungkus, ada lagi dasi dibungkus, kira-kira ada 12 lah. Terus besoknya saya kesana lagi, ini Syekh Mustafa, ini barang-barang yang punya teman kita di tempat kerja kita. Terus dia sambil membacakan doa, terus tangannya begini, nih yang mencuri ini. Terus bagaimana kita bisa mengungkapnya? Dikasih menyan, dibakar. Besoknya dibakar, hanya 1 hari terbongkar semuanya ini.
Nah ini dia nih hebat nih. Gitu. Saya hari berikutnya saya datang ke sana, bilang Syekh, alim nih memang alim tarusda, kayak gitu. Tolong dong ajarin gue, gitu. Dia senyum aja, besok aja lah katanya. Nggak usah sekarang, udah sore, besok aja ya, sini lagi hari Minggu. Hari Minggu saya datang lagi, sekitar jam 9. Saya ketuk pintu, nggak ada yang buka. Kata tetangganya, sudah meninggal, baru dikubur kemarin. Jadi artinya bahwa orang yang benar itu sendiri itu juga tersembunyi. Jadi tidak semudah itu. Namanya berlian tidak mungkin digelar di tengah jalan. Orang yang benar pun juga tidak mungkin ada orang ngaku aku nih wali. Kalau ada orang ngaku wali itu wali dalban namanya. Nggak mungkin. Sehingga seorang waliullah sendiri ketika ada yang mengamati umpamanya ciri-cirinya kalau waliullah itu tidak pernah meludah ke kanan. Begitu dia sadar ada yang mengamati, dia meludah ke kanan. Apapun yang diduganya kalau ini bukan wali, dia lakukan, nggak ada masalah. Ya, karena dia lebih tersembunyi. Nah, kenapa waliullah ini disembunyikan? Ini adalah rahmat dari Allah juga. Sebab untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kalau Anda tahu, yakin bahwa seseorang itu wali, maka hukumnya apapun yang dia perintahkan Anda wajib mengikuti. Kalau nggak tahu, ya enggak. Artinya sengaja disembunyikan itu supaya kamu jangan banyak dosa. Ya, seperti itulah kira-kira sangat tersembunyi sekali. Dan kadang-kadang juga seringnya ya bisa melakukan sesuatu mungkin secara syariat dianggapnya terlarang lah dilakukan semacam itu. Nah, itu kira-kira semacam itu. Kemudian saya juga mencari kebenaran itu dari jalur syariat. Bertahun-tahun saya mencari. Seperti kita baca kitab-kitab agama ya seperti Taqaiqul Akhbar. Saya baca. Saya kecewa. Enggak, ini nggak nyampe. Baca lagi Sulam Taufik. Ya, mungkin Pak Profesor Komarudin masih hafal ya, Sulam Taufik. Baca lagi. Mungkin begini mah. Apalagi Uqudrujen. Mana mungkin? Masa perempuan dinistakan seperti itu? Ya, karena di situ dikatakan idza talaba rajulu imra'atahu fa'abatu manama wa huwa ghadban la'ana al malaikatu hatta tusbih. Ketika suami minta kepada istrinya, enggak tahu minta apa, pokoknya minta, kemudian istrinya enggak memberi, maka perempuan tadi dilaknat sampai subuh.